Jadi di situ juga saya mempertanyakan juga legal standingnya siapa Sugi Nur ini memandu Bambang Tri untuk melakukan mubahalah itu apa? Satu, dia bukan pakar agama, bukan ahli agama dong. Yang kedua juga, apakah dia memenuhi standar bahwa dia itu layak untuk memandu orang melakukan mubahalah? Presiden kita udah jadi wali kota, udah jadi gubernur, jadi presiden 2 kali. Kenapa baru sekarang diributin gitu loh, Bib? Keyakinan dari penasehat hukum bahwa tuduhan dari terdakwanya itu benar itu apa gitu loh. Gugatan waktu perdatanya aja dicabut. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam pluralisme. Ya, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel, sahabat-sahabat. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, setelah pemeriksaan saksi pelapor yaitu Dodo Badlowi, nah ternyata Mas Dodo ini angkat bicara, sahabat-sahabat. Jadi dia mulai mencoba berbicara secara eksklusif di sebuah acara. Jadi dia mencoba mengungkapkan sebenarnya Dodo melakukan pelaporan sebenarnya motifnya apa sih yang mendorong Dodo ini melakukan pelaporan kasus Bambang Tri dan Sugi Nur. Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Beberapa waktu lalu, nama Sugi Nur kembali menjadi viral karena mubahalahnya soal ijazah Jokowi palsu. Lagi-lagi, dia dengan gampangnya mengeluarkan statement-statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Dan akhirnya, menyeretnya ke jalur pidana. Dan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang kasus ini, kasus yang lagi-lagi berbicara soal penistaan agama, ujaran kebencian, dan tentunya hoax bersama Dodo Badlowi. Pelapor langsung kasus Sugi Nur dengan dugaan penistaan agama dan menyebarkan berita bohong atau hoax. Siapa, Bib? Nama betul ya, Dodo? Betul, Bib. Dari Harmoni Muslim Nusantara. Nah, Dodo ini kebetulan adalah yang melaporkan langsung ya. Langsung, Bib. Nah, waktu itu masih ingat gak bagaimana pelaporan, kemudian sampai proses di persidangan, ada gak kekhawatiran, takutan, ancaman, mungkin ada teror dari kelompok-kelompok, karena ini persoalan tidak mudah. Iya. Karena kita juga dulu pernah merasakan itu gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada yang lain gini biar bisa menjadi sebuah informasi ya. Siap. Atau kemudian pembelajaran bahwa begitu beratnya gitu loh. Siap. Komitmen untuk menjaga keindonesiaan dan keragaman serta melawan berita bohong atau radikalisme lah yang terjadi di negeri ini. Nah, silakan. Siap, Bib. Assalamualaikum Sobat KPMH. Terima kasih Habib atas waktu dan undangannya. Jadi kalau bicara tadi Habib nyinggung soal kekhawatiran atau ketakutan karena teror, enggak. Tapi memang teror via WhatsApp dan beberapa informasi pribadi saya juga memang banyak juga, Bib, di sosial media kemarin. Awalnya kita pikir nih orang berantem apa kenapa gitu, berdua kok tiba-tiba langsung mubahalah. Ternyata setelah saya tonton hingga akhir, jadi itu ada 2 konten, Bib. Yang pertama konten soal mubahalah, yang kedua itu soal ceritanya si Bambang Tri. Dengan tagline itu kalau nggak salah itu judulnya siapa yang menghamili istri Bambang Tri gitu. Jadi diceritalah zaman dia waktu dulu masih di penjara dan segala macem, hingga akhirnya dia melanjutkan untuk bikin buku yang kedua nih. Nggak tahu yang kedua, nggak tahu yang berapa jilidnya. Dan di situ masih menyinggung soal ijazah hoax Jokowi, Bib. Kalau soal dugaan ijazah hoax Jokowi, sewajarnya kalau kita paham dengan apa yang dia sampaikan dan dia meyakini bahwa dugaannya itu adalah memang betul gitu ijazah Jokowi palsu, harusnya dia nggak keluar-keluar di media dong. Dia tempuh jalur hukum dong.
sudah benar ditempuh jalur hukum tapi malah dicabut gugatannya gitu, Bib. Oh Gitu ya, sih, karena Bib. berbarengan dengan gugatan perdata juga ya. Berbarengan nggak? Kebetulan kita duluan yang Oh, lapor. kita dulu melapor, baru dia Betul. mengajukan gugatan perdata itu Betul, ya. Bib. Walaupun belakangan dicabut. Nggak tahu kenapa dicabut. Heeh. Gitu sih, Bib. Oke, nah terus kan ini yang kemudian banyak menjadi perhatian orang juga. Kadang-kadang orang mempertanyakan itu kalau bahasa hukumnya itu tentang kedudukan hukum kita atau legal standing. Oh iya, itu Loh, juga kemarin kenapa sempat yang ditanya. kemudian melaporkan Mas Dodo kan gitu? Jadi di situ juga saya mempertanyakan juga legal standingnya siapa, Sugi Nur ini memandu Bambang Tri untuk melakukan mubahalah itu apa? Satu, dia bukan pakar agama, bukan ahli agama Iya. dong. Yang kedua juga, apakah dia memenuhi standar bahwa dia itu layak untuk memandu orang melakukan mubahalah? Dan definisi mubahalah pun juga harusnya dia paham. Waktu itu juga saya ditanya, Bib, sama penasihat hukumnya dua terdakwa ini. Jadi tentang background saya dan segala macam ya saya ceritain. Kalau Anda mau ngecek langsung ke pesantren tempat saya lahir pun silakan. Bangunannya masih ada, santrinya masih ada, alhamdulillah. Itu. Sama yang tadi soal Habib tanya, Bib, soal keabsahan masalah ijazah. Kita juga sebagai orang, aneh ya, Bib, ini alafu, Bib, sebagai masyarakat awam lah yang soal hukum. Ini orang, presiden kita, udah jadi wali kota, udah jadi gubernur, jadi presiden 2 kali. Kenapa baru sekarang diributin gitu loh, Bib? Terus kemarin waktu di suasana sidang itu, baik saya pribadi maupun teman-teman yang lain kan dicecar soal keyakinan kan. Ya sederhana juga sekarang, keyakinan dari penasehat hukum, bahwa tuduhan dari terdakwanya itu benar itu apa gitu loh. Gugatan waktu perdatanya aja dicabut dengan alasan terdakwanya udah di penjara. Kalau dia punya alat bukti, harusnya dia bisa nunjukin dan jelasin dong. Iya, sebetulnya kalau kita ikutin informasi itu, Bambang Tri Mulyono ini kan sebetulnya sudah pernah diponis juga dalam kasus buku Jokowi Undercover. Itu kan sudah dibedah dan beberapa ahli termasuk saksi juga dihadirkan tentang kebohongan, bagaimana tuduhan-tuduhan liarnya si Bambang Tri ini terhadap Pak Jokowi. Nanti orang dikit-dikit awam sekarang aja orang udah, mohon maaf nih, udah terlalu banyak yang lumrah ya dengan sumpah-sumpah kayak gitu. Kalau nanti di setiap pertikaian soal yang bukan berkaitan dengan keyakinan lalu dia melakukan mubahalah, yang mau tanggung jawab siapa, Bib? Nah sekarang nggak kapok kan melaporkan ini, mungkin nanti ada peristiwa lain. Memang harus inisiatif dan harus publik tuh harusnya memberikan dukungan gitu loh. Betul. Nah, Pak Jokowi sendiri di laporan ini pernah nggak ngobrol secara pribadi gitu sama beliau? Kenal juga nggak, Bib? Sehingga orang kemudian nggak bisa, oh jangan-jangan dibiayain nih Dodo, wah jangan-jangan ada keuntungan komersil apa yang sehingga kemudian mau melibatkan diri, karena pada prinsipnya kan orang males, jangan kan jadi pelapor, jadi saksi aja orang dipanggil polisi, apalagi sampai di persidangan, orang udah malas. duluan. Nah, Itu dia. nah ini kan berarti artinya Mas Dodo karena kesadaran, Betul, Bib. bagaimana ya memang tugas kita lah, tugas kita bagaimana menjaga bangsa ini dari Politik Iya, identitas. masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar. Ya jangan sampai kemudian ini ya berdampak atau mengganggu stabilitas keamanan. Nah, kira-kira itu. Jadi semoga nih ada Dodo-Dodo lagi nih yang berani ke depan, saya kira, untuk mengambil langkah hukum. Bukan tindakan anarkis, demo di jalan, teriak macam-macam, tuding orang, enggak. Tapi melalui sikap yang bijak. Nah, kita sudah lihat ya sahabat-sahabat videonya seperti apa respon tanggapan kenapa Mas Dodo melaporkan Bambang Tri dan Gus Nur. Saya kira kalau kita lihat wawancaranya itu sudah jelas tujuannya seperti apa dia melaporkan, kenapa dia tidak berdiam diri saja setelah melihat video-video yang beredar di publik sekaitan dengan penyebaran berita hoax kepemilikan ijazah Bapak Presiden, yaitu Pak Jokowi. Sehingga berita ini itu semakin menyebar di tengah-tengah masyarakat pro kontra dan menjadi kayak seperti orang ada ketidakpercayaan lah kepada Presiden atas kepemilikan ijazah itu, karena diawali dari proses mubahalah itu yang karena dia dalam konteksnya agama, yaitu mubahalah, maka banyak orang yang langsung percaya saja apakah mubahalah yang digunakan itu sesuai dengan syarat-syarat mubahalah atau seperti apa. Orang kan tidak berpikirnya ke sana, langsung saja menjas, ada berita yang beredar
bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu. Nah, itu yang membuat Mas Dodo menjadi gelisah, menjadi resah. Karena itu Mas Dodo melaporkan Bambang Tri dan Gus Nur. Mudah-mudahan dengan kasus ini, kedua orang ini sadarlah bahwa berucap, menyampaikan sesuatu itu harus penuh dengan etika, harus penuh dengan toleransi antar umat beragama, karena Indonesia ini itu lahir dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama. Jadi mari kita saling menghargai dengan satu dengan yang lainnya. Saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.